Prabowo duduki peringkat 18 dari 500 tokoh Islam berpengaruh di dunia. Bareskrim bongkar judul jaringan Cina dengan omset 685 miliar rupiah. STY fokus menang, lupakan kekalahan telak atas Bahrain. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, sosial, hingga isu olahraga yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menandatangani keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemindahan ibu kota Nusantara. Oleh karena itu, Prabowo telah meminta Menteri PUPR Basuki untuk memaparkan pembangunan infrastruktur IKN. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, saat menghadiri pimpinan DPR terima audiensi Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto telah meminta kepada tim IKN untuk melakukan pemaparan terkait pembangunan infrastruktur di IKN. Kendati demikian, dirinya masih belum mengetahui secara pasti aspek apa yang akan diprioritaskan Prabowo terkait pembangunan di IKN. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyatakan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota ke IKN akan ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi Presiden. Perpindahan itu memang sebelum pertemuan ini kan kita sudah sama-sama bahas bahwa perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo nantinya sambil menghitung dan kemudian persiapan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan menyertai itu, demikian. Iya, kalau mengenai itu saya belum tahu pasti, tetapi yang pasti bulan kemarin itu Pak Prabowo sudah minta kepada tim IKN, Menteri PU untuk melakukan paparan-paparan tentang pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia tahun 2025. Namanya menempati peringkat 18 dari 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Prabowo menduduki posisi peringkat 18 dari 500 tokoh. Hal itu terpotret dari publikasi The Muslim 500. The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Nama Prabowo menduduki peringkat di atas sejumlah tokoh penting dunia lainnya. Seperti Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan MBZ, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman MBS, hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara, termasuk memfokuskan perhatiannya terhadap sesama saudara Muslim di negara lainnya, terutama di Palestina. Sebagai Presiden RI ke-8, Prabowo disinyalir akan menghadapi tantangan untuk menyatukan bangsa yang beragam, berkaitan tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kepemimpinannya akan menandai pergeseran dalam kebijakan domestik dan luar negeri Indonesia, yang berpotensi merepresentasikan peran negara di Asia Tenggara dan global. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung Nusantara Jakarta pada 20 Oktober 2024. Rencananya akan digelar acara pisah sambut di Istana Merdeka sebagai simbol serah terima kepemimpinan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo.
Presiden Joko Widodo dipastikan akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung Nusantara Jakarta pada tanggal 20 Oktober mendatang. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan kepastian tersebut dalam keterangan pers yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 8 Oktober 2024. Pratikno menegaskan meski tak diwajibkan, kehadiran Presiden Jokowi di pelantikan adalah tradisi. Ia juga mengingatkan pada 2014 Presiden SBY dan Wapres Budiono hadir sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden ke-7. Setelah pelantikan di DPR, rencananya akan digelar acara pisah sambut di Istana Merdeka sebagai simbol serah terima kepemimpinan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo. Insya Allah datang. Jadi Pak Presiden memang sejak awal udah ngatakan akan datang di pelantikan. So pasti Pak Presiden hadir di pelantikan nanti 20 Oktober. Dari DPR ke istananya bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Nah, karena Pak Presiden kan nanti acaranya kan bisa sambut ya. Jadi setelah pelantikan di DPR, rencananya Pak Presiden ke-7 akan lebih dulu berangkat ke Ismer. Kemudian nanti Pak Presiden Prabowo menyusul. Acara bisa sambut, ya sudah. Jadi hadir di DPR. Presiden RI Joko Widodo meresmikan pembukaan Trade Expo Indonesia ke-39 di kawasan Tangerang Rabu, 9 Oktober 2024. Ia berharap Indonesia mampu menguasai pasar di dalam dan luar negeri. Dalam sambutan pembukaan Trade Expo ke-39, Presiden Joko Widodo katakan pentingnya perlindungan pasar domestik di tengah lambatnya pertumbuhan ekonomi global dan tekanan inflasi global yang diperkirakan mencapai 5,9%. Presiden juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia akibat perang dagang. Menurutnya, kekhawatiran global terkait overproduksi di Cina turut menciptakan tantangan baru. Namun Jokowi katakan ada peluang bagi Indonesia untuk melindungi produk lokal agar dapat bersaing baik dalam negeri maupun di pasar internasional. Pemanfaatan platform digital diharapkan mampu meningkatkan visibilitas dan daya saing produk Indonesia di internasional. Melalui ajang Trade Expo, Indonesia diharapkan mampu merambah pasar global dan terus memperkuat posisinya di tengah persaingan perdagangan dunia. Oleh sebab itu, saya menyambut baik Trade Expo Indonesia yang ke-39 ini sebagai pameran produk ekspor terbesar di Indonesia yang dilakukan secara hybrid, baik offline dan virtual, untuk memasarkan produk-produk unggulan kita ke pasar dunia. Kita harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi lagi dan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk kita, serta bisa merambah ke pasar yang lebih luas lagi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespons pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto di sebuah restoran di Jakarta Selasa 8 Oktober 2024 malam. Ia mengungkapkan dalam pertemuan malam tadi, kedua tokoh tersebut saling bertukar informasi dan membahas soal transisi pemerintahan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengungkap isi pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto di sebuah restoran di Jakarta Selasa 8 Oktober 2024 malam. Dasko mengatakan bahwa pertemuan kedua tokoh tersebut memang sering terjadi. Dirinya menyampaikan pembicaraan Jokowi Prabowo hanya saling tukar-menukar informasi. Keduanya juga membicarakan soal transisi pemerintahan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dasko juga menyebut ada pembahasan sedikit soal kabinet Prabowo Gibran di periode 2024-2029. Kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober.
demikian. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri mengungkap sindikat judi online yang dikendalikan WN Cina di Indonesia. Hasil penyelidikan diketahui omset perputaran uang dalam kasus tersebut hingga 685 miliar rupiah. Direktorat Tindak Cyber Bareskrim Polri meringkus 7 pelaku sindikat judi online yang dikendalikan oleh warga negara Tiongkok. Dari hasil penyidikan, pelaku menggunakan server di Cina dan telah beroperasi selama 2 tahun di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Polisi juga mendapati sindikat tersebut meraup untung sebesar 685 miliar rupiah. Dengan pejudi terbanyak berasal dari Indonesia, yakni sekitar 85.000 orang. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan modus operasi sindikat dengan memanfaatkan penyedia jasa pembayaran dan rekening bank di Indonesia untuk melakukan deposit dan penarikan uang. Himawan katakan para tersangka juga membuat aplikasi untuk mengoneksikan deposit dan penarikan uang. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati uang tunai sebanyak 6 miliar rupiah, belasan unit telepon genggam, komputer jinjing atau laptop dan token bank. Oktober 2024, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah berhasil mengungkap tindak pidana perjudian daring website slot 8278. Website slot 8278 merupakan situs perjudian yang dikendalikan oleh warga negara Cina dan lokasi server berada di Cina. Selain beroperasi di Indonesia, website tersebut membuka pasar di negara Asia lainnya seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Vietnam. Namun secara aktif menargetkan pasar Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 orang. Situs ini menarik pemain dari Indonesia dengan menyediakan berbagai jenis permainan judi daring, antara lain Fortune Tiger, Magic Wheel, Domino Poker, Gate of Olympus atau slot, tembak ikan, dan permainan judi daring lainnya. Para tersangka ini mendekam di tahanan Bareskrim Polri dan dijerat pasal berlapis mulai dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. KPK telah menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur sebagai tersangka OTT di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, terungkap uang 1 miliar rupiah tersebut untuk gubernur terkait pengadaan 3 proyek di wilayah tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengungkapkan dari hasil penyelidikan awal KPK ada 2 orang pihak swasta sebagai pelaksana proyek berinisial YUD dan AND. Mereka mendapat penunjukan dengan sejumlah jaminan fee yang diberikan kepada Gubernur Kalsel. Dugaan kasus korupsi itu berkaitan pengadaan 3 proyek pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan. Ketiga proyek itu mulai dari pembangunan lapangan sepak bola, pembangunan gedung samsa terpadu, dan pembangunan gedung kolam renang dengan total nilai dari 3 proyek itu berjumlah 54 miliar. Gufron katakan KPK mendapati barang bukti uang sebesar 1 miliar yang akan dikirimkan kepada Gubernur Kalsel. Pemberian uang itu dimasukkan melalui kardus coklat. Dalam kasus ini KPK menetapkan 7 orang tersangka, yakni SHB, SOL, YUL, AMD, FEB, KPK. Bahwa atas terpilihnya saudara YUD bersama AND sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan itu didasari atas sebuah komitmen fee sebesar 2,5 untuk PPK dan 5% untuk gubernur. Para tersangka ini diduga melanggar pasal 12 huruf A atau B, pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Warga Kota Semarang meresahkan aksi begal yang terjadi di kawasan Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen. Tidak butuh waktu lama, pelaku yang menyasar korban anak-anak di bawah umur berhasil diringkus polisi. Media sosial tengah dihebohkan video viral detik-detik penangkapan pelaku begal payudara Senin lalu di Jalan Sambodro, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Pelaku yang diketahui berinisial MAL berusia 22 tahun warga Banjarsari, Beringin Ngalian, Kota Semarang. Pelaku melancarkan aksi dengan modus bertanya alamat ke perempuan di bawah umur. Menurut pengakuan tersangka, ia telah 2 kali melakukan aksinya di Kecamatan Mijen. Kedua korbannya diketahui siswi SMP. Kini polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kepanikan mewarnai razia pedagang kaki lima yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa 8 Oktober 2024. Razia serupa akan kembali digelar demi menciptakan suasana yang nyaman dan tertib selama masa pilkada. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Selasa lalu sontak membuat para pedagang kaki lima panik. Pedagang yang tengah jualan mendadak harus mengevakuasi lapak dan barang dagangan agar tidak diangkut paksa petugas. Adu cepat gerakan hingga secepat kilat membuat banyak pedagang berhasil menyelamatkan barang dagangan mereka. Meski begitu, sejumlah pedagang kaki lima lainnya tetap tak mampu berkutik saat lapak dan gerobak dagangan mereka diamankan. Razia sengaja digelar mengingat kian menjamurnya lapak pedagang kaki lima yang memenuhi hampir di sepanjang trotoar dan bahu jalan di kawasan Pasar Tanah Abang. Selain merusak keindahan tata kota dan melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan ratusan PKL juga telah merampas hak para pejalan kaki. Ya, karena ada pengaduan dari masyarakat tentang semrautnya para PKL di Jalan Jati Baru, terutama Auri sepanjang Jalan Jati Baru Raya. Kita dapat perintah dari pimpinan dari Kasio kita dan bergabung juga Lurah Kampung Bali dan juga Kasio Provinsi untuk melakukan sterilisasi trotoar dari pedagang kaki lima yang mengoperasi trotoar. Kita lakukan penghimbauan. Sementara ini penghalauan, karena mereka paham, mereka salah, berjualan tidak pada tempatnya. Pada razia kali ini, petugas berhasil menjaring belasan lapak dan gerobak PKL yang kemudian dievakuasi ke kantor Kecamatan Tanah Abang. Razia serupa akan kembali digelar demi menciptakan suasana yang nyaman dan tertib selama masa pilkada. Seorang kakek berumur 73 tahun tega menganiaya ketua RW di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur Senin lalu. Perbuatan kakek itu terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi penganiayaan itu diketahui terjadi Sabtu 5 Oktober 2024 dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial. Korban yang tengah mengendarai motor bersama anaknya tiba-tiba diberhentikan oleh pelaku. Sempat terlibat cekcok mulut dengan korban, pelaku yang emosi langsung melemparkan sepeda ke korban. Belum puas atas perbuatannya, pelaku lalu mengambil sebilah kayu dan langsung menghantam kaki sebelah kanan korban hingga terjatuh. Peristiwa itu berhenti setelah warga meleraikan dan mengamankan pelaku. Sementara korban yang mengalami patah tulang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Pelaku emosi langsung memukul dengan sepeda kepalanya, menggunakan sepedanya, terus ditangkis, sepedanya jatuh. Nah terus pelaku lari ke rumah, ambil balok kayu. Balok kayu itu dia kayaknya dari bangku ya kayaknya, itu kayu jati itu kayaknya. Nah terus dipukul lah ke kaki, ke arah kaki gitu ya. Nah kena, kemudian ada warga satu ngampirin untuk ngelerai gitu, coba ngambil kayunya. Nah, terus baru tuh Pak RW melawan lah, membela diri. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Pelatih Tim Nasional Indonesia Sinteyong mengungkapkan bahwa timnas harus melupakan kekalahan terakhir melawan Bahrain. Hal ini diungkapkan pelatih Korea ini pada sesi latihan yang digelar di Hamad Town Youth and Sports Ground. Timnas Indonesia dan Bahrain sudah berhadapan 7 kali pada semua ajang. Hasilnya, Indonesia hanya berhasil 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 3 kali menelan kekalahan.
Bahkan pada laga terakhir Indonesia harus menerima kekalahan telak 10-0 atas tim Mutiara Teluk Persia ini. Namun pelatih Sinteyong tidak terlalu ambil pusing mengenai pertemuan terakhir ini. Juru taktik asal Korea Selatan ini menilai para pemain siap memberikan penampilan terbaik di lapangan hijau nanti tanpa perlu memikirkan rekor pertemuan terakhir pada tahun 2012 silam. Terlebih, kehadiran Mads Hilger dan Eleanor Renders menambahkan rasa percaya diri skuad Garuda ini untuk mampu mencuri poin di kandang Bahrain. 아니 뭐 복수가 아니라 이제는 우리가 예전에 인도네시아 아니기 때문에 뭐 그런 복수보다는 우리가 원하는 플레이, 우리가 좋아하는 플레이를 하면서 상대를 이겨야 된다 그런 생각을 갖고 준비하고 있다. Tim nasional sepak bola Indonesia menggelar persiapan akhir jelang laga melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia Selasa malam. Tidak ingin berspekulasi, pelatih Sinteyong menyerahkan keputusan kepada tim dokter apakah kiper Martin Paes bisa dimainkan dalam laga tersebut. Tim nasional sepak bola Indonesia kini sudah memiliki skuad yang lengkap jelang laga kontra Bahrain pada Kamis esok. Sebab kiper Martin Paes sudah bergabung dengan skuad Garuda di Manama, Bahrain pada Selasa sore kemarin. Bahkan kiper berusia 26 tahun itu sudah tampak langsung menjalani latihan bersama para pemain lain. Pada sesi latihan kali ini, para pemain kembali mendapatkan porsi latihan yang berfokus pada pemulihan kondisi fisik. Para pemain tampak menikmati serangkaian materi latihan yang disajikan pelatih Sinteyong. Meski demikian, pelatih Sinteyong mengaku masih akan memantau perkembangan pemulihan cedera jari tangan kiper FC Dallas itu. Menurutnya, tim dokter bakal mengevaluasi terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan Martin untuk bermain dalam pertandingan nanti. 오늘 마지막으로 마틴 왔고 선수들이 어제도 오고 했기 때문에 컨디션 위주 그리고 어제는 가볍게 전술 훈련 그렇게 준비 잘 하고 있다고. 미스일 거스는 어제 와서 거의 회복 위주. 1조 2경기씩 하고 왔기 때문에 회복 위주. 오늘도 보시다시피 회복 위주. 지금 컨디션은 빠르게 회복할 수 있게끔 회복 위주로 지금 훈련시키고 있다. 경기 뛸 수 있는 가능성은 지금 현재로서는 한 70%? 그렇지만 오늘 내일 지켜보고 시합날 결정할. Mads Hilger, bek baru tim nasional Indonesia kini tercatat dalam daftar 10 bek paling berharga di Asia atau AFC. Bek naturalisasi timnas ini memiliki nilai pasar mencapai 116 miliar rupiah. Pencapaian ini menambah keyakinan jelang kualifikasi Piala Dunia 2025. Mads Hilger, pemain naturalisasi asal Belanda yang kini membela tim nasional Indonesia, baru saja mencatatkan pencapaian luar biasa dengan masuk dalam daftar 10 bek termahal Asia. Nilai pasarnya kini mencapai 116 miliar rupiah, sebuah angka yang mengokohkan posisinya di panggung sepak bola Asia. Di posisi teratas daftar tersebut terdapat Kim Min-jae, bek Korea Selatan yang bermain untuk Bayern Munich. Ini memiliki nilai pasar sekitar 707 miliar rupiah. Di posisi kedua ada Takehiro Tomiyasu dari Arsenal dengan nilai sekitar 549 miliar rupiah. Mads Hilger sendiri menempati posisi ke-9 di bawah bek Australia Alessandro Sirati yang bermain untuk klub Italia, Parma. Hilger mampu mengungguli Harry Souttar, bek Australia lainnya yang baru-baru ini juga melonjak ke nilai pasar yang sama, yaitu 116 miliar rupiah. Keberhasilan Hilger ini datang di saat yang tepat, mengingat dirinya akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menjadi momen penting bagi Indonesia yang berharap dapat melaju lebih jauh di ajang bergengsi tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.